Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Semoga kita selalu dalam berkat Tuhan. Dan saat ini, gimana adik-adik keadaannya? Sehat? Kuat? Puji Tuhan. Ya, kita bertemu lagi dan saat ini sudah bulan Desember. Wah, sebentar lagi Natal nih. Ya kan, kita pasti rindu mau latihan-latihan paduan suara di gereja yang sudah siap-siap minggu ini kan, terus menanti hadiah-hadiah yang mau dikasih sama kakak-kakaknya. Ya, kita tetap bersyukur kalau hari ini sampai hari ini kita masih boleh bernafas, itu berkat yang luar biasa ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami ingin beribadah Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami pada hari ini. Biarkan kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, buka hati kami, telinga kami, pikiran kami Bapa. Biarkan kami boleh menerima berkat yang datangnya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarkan kami fokus untuk ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, saatnya kita mengangkat satu pujian, kita gerak-gerakin badan kita dulu ya. Semoga adik-adik gak lupa dengan lagu ini. Bareng ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Nah, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil memuji tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Gimana? Sudah gerak-gerak? Ya. Ya adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan sikap doa kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa,
Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita dapat kembali bersama-sama untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan akan cerita mengenai firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pertolonganmu, sehingga kami anak-anakmu dapat kembali bersama-sama bersekutu pada hari ini Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tolong siapkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik-baik akan firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong dan membimbing kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita masih akan mendengarkan cerita mengenai nubuatan tentang Mesias. Kita akan belajar dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Mika pasal 5 ayat 1. Ya, kita akan baca bersama-sama Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah belajar mengenai nubuat mengenai juru selamat atau Mesias yang dijanjikan untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Nah, nabi-nabi pada masa Perjanjian Lama tahu bahwa Tuhan akan datang menjadi manusia karena Tuhan memberitahukan kepadanya. Mereka diberitahukan oleh Tuhan sendiri. Demikian juga dengan Nabi Mika. Dia disebut nabi karena Tuhan langsung berbicara kepada dia. Jadi, siapakah Mika? Mika adalah nabi yang dipilih Allah untuk memperingatkan rakyat Yehuda akan adanya penghukuman, karena mereka telah menjadi murtad dan tidak mengasihi Tuhan lagi. Para pemuka agama rakus akan suap. Para nabi memberikan nubuatan palsu hanya untuk mendapatkan bayaran. Mereka akan mengutuki orang-orang yang tidak memberi uang cukup kepada mereka. Yehuda pun mengalami kemerosotan akhlak. Para penguasa melakukan ketidakadilan dan menindas rakyat kecil. Mereka tidak memiliki peri kemanusiaan. Cara hidup umat yang demikian kacau membuat Tuhan jijik terhadap kehidupan mereka. Yerusalem sebagai pusat kota akan mengalami kehancuran dan kesenyapan. Tangan Tuhan akan memakai Nebukadnezar Raja Babel untuk menghukum mereka. Tetapi seorang raja baru akan muncul untuk memulihkan keadaan Israel. Raja baru yang dijanjikan Tuhan itu akan muncul dari sebuah kota yang hampir tidak layak diperhitungkan di antara kota-kota Yehuda. Sebuah kota dengan jumlah penduduk hanya 1000 keluarga, yaitu Bethlehem. Bethlehem Efrata terletak 9 km di sebelah selatan Yerusalem. Efrata adalah nama kuno dari Bethlehem. Itu dapat kita lihat di dalam Kejadian 35 ayat 19. Tempat Rahel dikuburkan. Ya, kalau adik-adik ingat cerita Abraham punya anak namanya Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya salah satu istri namanya Rahel, dan ketika Rahel meninggal dia dikuburkan di Efrata atau di Bethlehem ini. Bethlehem Efrata dikenal juga sebagai Bethlehem Yehuda. Nama Bethlehem disebut Bethlehem Efrata atau Bethlehem Yehuda bertujuan untuk membedakan dari nama kota yang sama. Kota ini juga merupakan tempat tinggal Naomi, mertua Rut, nenek moyang Raja Daud. Itu adik-adik bisa baca di kitab Rut ya.
Sementara itu, Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, adalah keturunan dari Daud. Jadi, kota yang kecil dan sederhana ini telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat lahirnya Sang Mesias. Meskipun Mika hidup ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus Juru Selamat kita lahir, namun Mika sudah menubuatkan akan lahir Sang Juru Selamat di Bethlehem. Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan dengan memberikan seorang raja. Ia adalah raja yang kekal, yang sudah ditetapkan sejak dahulu kala, yang akan memerintah dengan kekuatan Tuhan dan akan menghadirkan damai. Wow, sungguh menakjubkan ya. Sejak itu Israel percaya bahwa akan datang penyelamat dunia, tepatnya di Bethlehem. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah belajar mengenai nubuat tentang kedatangan juru selamat melalui Nabi Mika. Ya, walaupun nubuat disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Mika itu ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, tetapi puji Tuhan kita boleh melihat bagaimana janji Tuhan atau nubuat Tuhan itu digenapi, ditepati dengan kelahiran juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kita, untuk kita juga boleh percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan akan janjinya kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan juga pasti mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat ya buat kita semua, untuk kita boleh pegang teguh akan janji Tuhan. Dan sekarang kita akan menutup belajar kita dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa buat pertolonganmu ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama belajar merenungkan akan kebenaran firman Tuhan mengenai nubuat kedatangan juru selamat, di mana Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan akan janjimu, dan Tuhan sudah menepati akan janjimu itu walaupun melewati kurun waktu yang sangat panjang, tetapi Tuhan, Kau tidak lalai menepati akan janjimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena janjimu itu sudah digenapi melalui kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami di tengah pandemi corona ini Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam pendidikan, di dalam sekolah kami Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ya Bapa boleh berhasil dalam pendidikan oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati yang senantiasa rindu untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, gimana cerita tentang firman Tuhan hari ini? Tuhan Yesus luar biasa ya. Tuhan Yesus tidak pilih kasih terhadap aku, kamu, adik-adik di rumah, ataupun teman-teman yang di rumah. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia cinta semua anak-anaknya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita angkat satu pujian. Kasih pasti lemah lembut, karena kita ingin belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengajari kita untuk saling mengasihi. Bukan hanya lagu, tapi kita harus mengikutinya ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah boleh mencintai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Bapa. Ya Bapa, ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu mengasihi sesama kami dan Tuhan, dan terlebih Tuhan ajarilah kami selalu Tuhan untuk mencintai Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelumnya Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan. Kiranya Kau boleh sembuhkan Tuhan. Tuhan, Kau jamah bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan. Biarkan mereka boleh, teman-teman kami boleh beraktivitas kembali Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, kedua orang tua kami Bapa. Kau berkati mereka Tuhan. Engkau jaga mereka Tuhan, berkati pekerjaannya mereka Tuhan, berkati kesehatannya mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak pengajar kami Tuhan. Kau berkati mereka Bapa akan kesehatan dan juga pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarkan Bapa berkat-Mu selalu tercurah untuk kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarkan kami boleh terus Tuhan untuk mencintai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Dan kalau perlu, selalu bawa hand sanitizer ya adik-adik kemana-mana. Jangan kalau perlu, tapi harus wajib bawa hand sanitizer-nya. Terima kasih adik-adik, terima kasih kakak-kakak yang sudah melayani. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.